Kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian kerjasama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara Indonesia terbentuk karena rakyat yang mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai individu yang menderita akibat dijajah Eropa. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Kerjasama juga penting dalam membangun nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. B. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia didirikan harus untuk semua kalangan. Negara yang didirikan harus disemangati rasa gotong royong dan perjuangan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama. Pentingnya kerjasama dalam hal kehidupan bermasyarakat antara lain terlihat pada hal-hal berikut. 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. 3. Kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. 4. Kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. 5. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. 6. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. 7. Kerjasama dapat menumbuh rasa kebersamaan. 8. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. 10. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 2. Hakikat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. A. Pengertian gotong royong. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari gotong yang berarti pikul atau angkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konsep gotong royong, pekerjaan dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam praktiknya, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah tangga, pesta perayaan, dan bencana atau kematian, biasanya untuk kepentingan perseorang atau kelompok. B. Istilah gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Gotong royong merupakan cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat istilah yang bermakna gotong royong. C. Faktor pendorong penghambat gotong royong. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Faktor pendorong gotong royong antara lain sebagai berikut. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. 2. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. 3. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. 4. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun faktor penghambat gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Rasa individualisme yang manusia yang kuat. 2. Adanya perbedaan pendapat. 3. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. 4. Rasa percaya diri yang kurang. 3. Bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. A. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam bermusyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan bagi bangsa Indonesia. Musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penjelasan makna sila tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerakyatan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan ini rakyat berdaulat. Hal ini terwujud dalam sistem demokrasi. 2.
hikmat dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum. Kebijaksanaan adalah dorongan kehendak yang tertuju pada kebaikan yang rasional dan manusiawi. 3. Permusyawaratan mengacu pada suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. 4. Perwakilan mengacu pada suatu tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Salah satunya dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain dapat diwujudkan dengan melaksanakan hal berikut. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik, kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dalam dan kegotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama mengacu pada wujud paham mutualisme. Wujud usaha bersama berdasarkan asas keluarga dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai pasal 33 UUD NRI tahun 1945 adalah koperasi. Muhammad Hatta mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorongkan oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan buat seseorang. Menurut UU RI 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan dan demokrasi ekonomi. Menurut UU RI 028 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal ini, pasal 23 UUD NRI tahun 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Perpajakan adalah wujud partisipasi dan kontribusi real rakyat kepada negara. Kerelaan rakyat membayar pajak merupakan upaya nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil karya orang lain.
L bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Menurut UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 30 UUD NRI tahun 1945, bunyinya sebagai berikut. Pasal 30. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara diselenggaraan melalui hal-hal berikut. 1. Pendidikan kewargaan negara. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. 4. Kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka-ragamnya agama. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD RI tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. B. Bentuk-bentuk gotong royong dalam bermasyarakat Indonesia. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas Indonesia. Kemudian dalam perkembangan cara hidup ini dijadikan cara hidup bernegara. Adapun berbagai bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan.
Bentuk gotong royong ini terjadi ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar. Sebelum berburu, masyarakat melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja, dan mempersiapkan alat. Kemudian mereka pun berburu bersama dan berbagi hasil buruannya secara sama rata. Tradisi ini dan kebiasaan ini masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Misalnya Melambu pada masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara, dan Monyilo pada masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah. 2. Gotong royong bercocok tanam. Ketika kehidupan bermasyarakat mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya mengandalkan kegiatan berburu, tapi juga bercocok tanam. Gotong royong dalam bercocok tanam meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan sendiri. Contoh dari gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam padi di Jawa Tengah, Peladang berpindah suku Tolaki, dan Situwu Nasiolopale di Sulawesi Tengah. Bercocok tanam padi di Jawa Tengah dilakukan oleh para petani yang sawahnya berdekatan. Mereka mencangkul, membajak, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pertanian. 3. Gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat dalam pembangunan rumah. Misalnya Bataga Kudo-Kudo, tradisi gotong royong membangun rumah di Sumatera Barat. Barivola, tradisi gotong royong membangun rumah di Tidore. Dan Sambatan, tradisi gotong royong membangun rumah di Jawa. Ada pula tradisi Maraka Bola, tradisi gotong royong memindahkan rumah di Sulawesi Selatan. Adapun gotong royong juga dilakukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang membentuk pengetahuan dan karakter siswa. Oleh karena itu, siswa dapat dilatih untuk melakukan gotong royong bersama. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dan berkontribusi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah. Mengikuti proses belajar, mengajar dengan baik dan terlatih, menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, gotong royong dapat dilakukan misalnya untuk membersihkan lingkungan, bakti sosial dalam kegiatan bazar. Adapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gotong royong yang dapat dilakukan antara lain adalah membayar pajak tepat waktu, aktif dan mendukung berbagai program pemerintah, serta dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa.